Anak-anakku yang soleh dan solehah, pada pembelajaran ini kita masih mempelajari tentang pelajaran 7, yaitu mari mengenal Rasul-Rasul Allah. Akan tetapi di subpelajaran D dan E, yaitu kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW sebagai ulul azmi dan sikap terpuji para rasul dan rasul ulul azmi. Mari kita membaca kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW sebagai ulul azmi. Sejak usia muda, Nabi Muhammad SAW terkenal jujur, tabah, sabar, bertanggung jawab, dan bekerja keras, sehingga beliau diberi julukan Al-Amin, yang artinya terpercaya. Setelah beliau diangkat menjadi Rasul, beliau tak henti-hentinya berdakwah, mengajak umat manusia menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan kemusyrikan, yaitu menyembah berhala. Dalam menyiarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad SAW sering dihadang, bahkan diancam akan dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Abu Jahal adalah orang yang paling membenci beliau. Pernah ketika Nabi Muhammad SAW sedang beribadah, Abu Jahal dan komplotannya datang sengaja mengotorinya dengan najis. Namun Nabi Muhammad SAW hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, kepada Engkau aku menyerahkan kaum Quraisy." Doa ini berulang-ulang beliau baca. Dari peristiwa itu menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW bukanlah sosok manusia pendendam. Beliau tidak membalas kejahatan Abu Jahal dan kawan-kawannya dengan tindakan yang sama. Akan tetapi beliau cukup menyerahkan persoalannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Beliaulah Nabi dan Rasul penutup. Tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelahnya. Karena Nabi Muhammad SAW sebagai penutup, maka sering disebut dengan istilah Khotamul Anbiya wal Mursalin, yang artinya penutup atau penghabisan para nabi dan rasul. Selanjutnya, marilah kita mempelajari sikap terpuji para rasul dan rasul ulul azmi. Sikap terpuji para rasul, terpuji atau yang sering disebut mahmudah, adalah sikap yang baik, yaitu sikap yang sesuai aturan agama Islam. Sikap terpuji para rasul itu dibagi menjadi dua, yaitu sikap terpuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan semesta, dan sikap terpuji kepada sesama manusia dan alam sekitar. Sikap terpuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah seperti ibadah sholat, puasa, membaca Al-Quran, dan lain-lain. Sedangkan sikap terpuji kepada sesama manusia dan alam sekitar adalah seperti berbuat baik kepada teman, kepada hewan, tumbuhan, dan lain-lain.
Kemudian sikap terpuji para rasul ulul azmi. Marilah kita bersama-sama membaca dan memahami surat Al-Ahzab ayat 7. Wa id akhadna minan nabiyyin mitsaqahum wa minkum wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha, yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari para nabi dan dari engkau Muhammad, dari Nabi Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa putra Maryam, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh. Sikap terpuji di dalam ayat itu terdapat makna teguh, yaitu perjanjian yang teguh, teguh dan sanggup menyampaikan agama kepada umatnya masing-masing. Diberi gelar Rasul Ulul Azmi karena mereka yang paling banyak mendapat tantangan, paling banyak penderitaan, akan tetapi mereka tetap teguh, tabah, sabar, dan terus berjuang menyampaikan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia. Meneladani Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul Ulul Azmi. Meneladani artinya mencontoh. Meneladani Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul Ulul Azmi artinya kita mencontoh segala perilaku atau sifat Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul Ulul Azmi, sebagaimana yang dinyatakan Allah dalam surat Al-Ahqaf ayat 35. Fasbir artinya, maka bersabarlah engkau Muhammad sebagaimana kesabaran rasul-rasul yang memiliki keteguhan hati. Dalam ayat ini, meskipun yang diperintahkan adalah Nabi Muhammad SAW, pada hakikatnya itu pun termasuk perintah kita semua, yaitu kita diperintahkan untuk mengikuti jalan para rasul yang mempunyai keteguhan hati. Contoh meneladani sifat para Rasul Ulul Azmi adalah sebagai berikut. Yang pertama, teguh dan sabar dalam belajar. Yang kedua, teguh dan sabar dalam beribadah. Yang ketiga, teguh dan sabar dalam menjalankan sholat. Yang keempat, teguh dan sabar dalam melakukan ibadah. Yang kelima, teguh dan sabar dalam menjalankan tidak cepat marah. Teguh dan sabar dalam mematuhi peraturan, baik peraturan di rumah, sekolah, maupun di lingkungan tempat tinggal, dan seterusnya. Anak-anakku yang soleh dan soleha, alhamdulillah pembelajaran kali ini sudah selesai. Mari kita tutup dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk tugas kalian nanti akan di-share melalui grup WA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.